Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Shadaqallahul azim. Apa kabar ibu-ibu semua yang ada di sini? Baik, alhamdulillah. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan untuk kita semua dan tentunya untuk sahabat Jiwa TV One yang pada kali ini dimanapun berada, insya Allah Allah selalu memberikan kesehatan dan keberkahan bagi kita semua. Senang sekali saya Syifa Fauzia bisa membersamai dalam renungan jiwa pada episode kali ini. Dan judulnya adalah Rumahku Surgaku atau Baiti Jannati. Ini adalah harapan kita semua yang sudah berkeluarga. Kalau tadi kita di beberapa segmen yang sebelumnya sudah melihat pembelajaran dari keluarga Pak Radmin ataupun dari Kak Mona Ratuliu bersama keluarganya. Ada satu yang saya tangkap dari dua contoh tersebut, yaitu bagaimana dua keluarga ini menjaga keutuhan rumah tangga, menjaga kehangatan keluarga. Kalau kita berkaca dari apa yang disampaikan oleh Luqman dalam surat Luqman, pada salah satu ayat disampaikan bahwa Luqman berpesan kepada anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah." Ini adalah pesan yang paling utama pada saat kita memiliki anak-anak yang sudah bisa diajarkan ketauhidan. Karena yang paling utama yang harus diajarkan kepada anak-anak kita adalah akidah dan keimanan. Ini yang harus diperjuangkan yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana menciptakan kesabaran kita. Apakah kita sebagai ibu ataukah kita sebagai istri, di sini kita harus bisa menciptakan kesabaran. Dan untuk menciptakan kenyamanan yang ada di keluarga. Kalau suami biasanya pulang ke rumah bercerita, berkeluh kesah tentang apa yang terjadi hari itu, kita sebagai istri tentunya harus bisa menyeimbangi dari apa yang disampaikan oleh suami kita. Jadi peran istri di sini adalah untuk sebagai penyeimbang dalam keluarga. Kalau kita belajar dari keluarga Nabi Ibrahim, di situ kita bisa melihat bahwa yang pertama sosok Nabi Ibrahim adalah sosok yang mempunyai komunikasi yang baik dalam menyampaikan apa yang ada di pikirannya. Nah, insya Allah ibu-ibu semua atau teman-teman sahabat jiwa yang ada di sini apabila sudah berumah tangga bisa menyampaikan pesannya kepada suaminya agar bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, yaitu memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Yang kedua adalah tentunya memiliki keteladanan dan jiwa dan keimanan yang selalu senantiasa taat kepada Allah. Ini adalah tentunya pesan-pesan dan harapan kita untuk para laki-laki di luar sana yang menjadi suami dan pendamping kita semua. Insya Allah mudah-mudahan bisa mencontoh bagaimana Nabi Ibrahim begitu taat kepada Allah. Begitu yakin akan berbagai ujian. Tapi jangan lupa, juga pada saat berbagai ujian itu terjadi, Nabi Ibrahim memiliki istri, yaitu Siti Hajar. Contoh perempuan, contoh ibu yang luar biasa. Memberikan contoh bagaimana tidak putus asa. Taat kepada Allah, berbakti kepada suaminya, ditinggal di gurun pasir yang luar biasa, gak ada apa-apa di sana. Kalau sekarang kita sudah pergi ke Safa dan Marwah itu udah dingin ya. Kalau pada saat itu kita bisa memaknai bagaimana perjuangan Siti Hajar, hanya gurun pasir yang terlihat. Tapi pada saat mengetahui bahwa itu adalah pesan Allah, itu adalah hikmah yang insya Allah akan Allah berikan jalan keluar, beliau sabar dan tawakal. Dan harus bisa untuk dapat menjaga dari anaknya yang pada saat itu masih sangat kecil, yaitu Nabi Ismail. Nah, sekarang kita sampai kepada sang anak, yaitu Nabi Ismail. Ini menjadi tantangan kita bagaimana kita kepengen anak-anak kita soleh ataupun solehah. Disinilah menjadi ujian ataupun tantangan kita sebagai orang tua.
Bagaimana bisa di zaman yang sekarang ini begitu berat tantangannya. Tentunya juga kita akan mencari dari bagaimana Quran mengajarkan kita mendidik anak, bagaimana Nabi mengajarkan kita dari berbagai hadisnya. Dan alhamdulillah, kalau tadi Ustadz Irfan Has juga sudah membacakan salah satu hadis yang terkenal, bahwa Nabi ini adalah yang sebaik-baiknya kepada keluarga. Maka insya Allah mudah-mudahan apa yang Nabi lakukan bisa menjadi contoh. Tidak hanya untuk para suami, tapi juga tentunya kita sebagai istri dapat bisa menyeimbangkan apa yang menjadi ikhtiar kita menciptakan keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah. Jadi kalau ditanya sakinah, mawaddah, warahmah, biasanya kita kalau dalam pernikahan sering ya untuk kita menyampaikan doa-doa seperti ini. Nah, ini adalah usaha. Sakinah adalah tujuannya, mawaddah dan rahmah adalah bahan-bahannya. Insya Allah mudah-mudahan kita selalu berdoa, Rabbi habli miladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Semoga Allah memberikan kita kemudahan untuk memperbaiki diri kita, dan insya Allah mudah-mudahan seluruh keluarga kita dapat Allah jaga, dan insya Allah kita sekeluarga ini tidak hanya sampai maut memisahkan, tapi sampai surga. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih Ustazah Syifa Tausiah yang luar biasa yang menyentuh hati kita semua di sini. Dan untuk itu sahabat jiwa, di segmen selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab langsung bersama dengan Ustazah Syifa. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di Renungan Jiwa. Apa yang harus saya lakukan Ustadz ketika saya dimentahkan sama anak laki-laki saya atau anak perempuan saya, ketika kemudian beliau mengatakan ayah atau ibu aja nggak seperti itu? Yang bisa kita lakukan 3. Yang pertama, terus gunakan senjata terbaik orang beriman. Apa itu? Ad-du'a silahul mu'min. Doa. Doa itu senjatanya orang beriman.